Allegri, kami harus mencapai semifinal. Kamis malam di Allianz Stadium, Juventus akan menjamu Sassuolo untuk Piala Italia. Menjelang pertandingan perempat final tersebut, Massimiliano Allegri berbicara kepada pers tentang persiapan Bianconeri menghadapi Nero Verdi. Sassuolo baru saja mengalami kekalahan 4-0 dan mereka akan bertekad untuk memperbaikinya. Jadi, kami perlu mendapatkan pendekatan yang tepat yang akan membantu kami mempersiapkan pertandingan melawan Atalanta di akhir pekan. Saya senang karena kami masih berburu di semua lini. Suasana hati terangkat dengan kemenangan atas Verona, tapi kami tidak bisa terlalu antusias. Saya lebih praktis dibanding pemimpi. Inter unggul di Liga dengan Napoli dan Milan berada menempel di belakang mereka. Kami mengimbangi Atalanta dan kami akan bertarung dengan mereka selama sisa musim. Tapi pertama-tama kami menghadapi Sassuolo dan tujuan kami yang harus adalah mencapai semifinal. Kami harus kembali kehormatan dahulu yang kami melupakan, yaitu kemenangan, dan harus segera berkonsentrasi pada pertandingan berikutnya serta menang lebih. Sekarang kami berada di paruh kedua musim dan kami tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Salah satu dari 3 pemain depan bisa diistirahatkan. Alvaro Morata atau Paulo Dybala dapat digantikan Caio Jorge. Caio bisa saja pergi ke klub lain, tapi dia memutuskan untuk bertahan. Kami tahu mungkin ada perpanjangan waktu, jadi kami harus memikirkan hal tersebut. Di lini depan, Kean juga bisa bermain melebar ke kiri. Yang penting adalah kami bekerja saat menguasai dan saat tidak. Morata adalah pemain penting. Dia bermain 5 bulan dengan membelakangi gawang yang tidak sesuai dengan gaya permainannya. Ketika dia memiliki ruang terbuka di depannya, dia dapat menghancurkan pertahanan. Ketika dia diminta untuk melakukan hal-hal yang dia tahu bagaimana melakukannya, dia sangat berdampak. Denis Zakaria baik-baik saja. Dia menunjukkan pada hari Minggu bahwa dia adalah pemain berkualitas dan cederanya tidak serius. Arthur telah datang dengan baik, dia perlu menggunakan energinya dengan bijak dengan tidak mengikuti semua aksi yang terjadi sepanjang pertandingan. Bisa jadi di masa depan Arthur Zakaria dan Manuel Locatelli semua berbasis bersama, tapi itu tergantung pada permainannya dan kami memiliki banyak pertandingan di depan kami. Andrien Rabiot memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dia harus menunjukkan karakteristik yang dia miliki, seperti pada hari Minggu ketika dia bermain dengan sangat baik. Giorgio Chiellini tidak dapat terlibat, namun Federico Bernardeschi harusnya dapat kembali bermain pada hari Jumat. Leonardo Bonucci akan mengawali pertandingan, tapi kami akan melihat situasi sepanjang pertandingan karena dia sudah absen selama 2 bulan. Perin akan bermain juga. Cuadrado selalu menjadi elemen kunci dari tim ini. Dia bisa bermain dengan fullback, membantu dalam pertahanan atau mendorong ke depan, dan menjadi yang ketiga dalam serangan. Sekarang dia beristirahat melawan Verona dan dia akan menjadi starter besok. Juventus ingin negosiasikan kontrak Morata dengan Atletico Madrid. Juventus dikabarkan ingin membuat lagi kesepakatan dengan Atletico Madrid terkait kontrak Alvaro Morata yang sedang menjalani musim keduanya sebagai pemain pinjaman setelah bergabung dengan tim besutan Andrea Pirlo di musim panas 2020 lalu. Bulan lalu posisinya di striker asal Spanyol tersebut di Turin sempat dipertanyakan karena kedatangan Dusan Vlahovic akan mengakhiri masa bakti Morata, namun alih-alih keduanya malah dipasangkan di lini serang Bianconeri. Setelah diuji coba dalam satu pertandingan dengan Paulo Dybala bermain di belakang mereka, hasilnya dianggap positif. Ketiga pemain tersebut membentuk kerjasama apik di lini serang dan nampak membahayakan bagi tim lawan jika diberikan kesempatan. Kemenangan 2-0 di akhir pekan lalu kemungkinan masih dianggap biasa saja, meski level performa Verona membuat kedua pemain tersebut, Morata dan Dybala, mencetak gol. Kabar terkini seperti dilansir dari Tuttosport mengklaim bahwa Juventus ingin mendapatkan diskon untuk mendapatkan servisnya secara permanen dengan Atletico Madrid yang sebelumnya bernilai 35 juta euro yang disematkan dalam kontrak pinjam terkininya. Kedatangan Vlahovic terbukti tidak membuat Morata tersingkir, sebaliknya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di bursa Januari lalu, santer dikabarkan bahwa striker asal Spanyol tersebut merapat ke Barcelona. Akan tetapi Rosloji Blancos menolak untuk memuluskan rencana ke klub rival La Liga untuk mendapatkan servis pemain mereka. Pernah diincar Manchester United, kenapa Zakaria memilih Juventus? Denis Zakaria tak butuh waktu lama untuk menjadi idola baru di Juventus. Gol ke gawang Hellas Verona di laga lanjutan Serie A hari Senin, 7 Februari 2022 kemarin, membuktikan kalau Bianconeri tak salah merekrutnya. Sebagai informasi,
Juventus berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0 pada laga yang digelar di Allianz Stadium. Selain Zakaria, Dusan Vlahovic juga mencatatkan debutnya di laga tersebut dan mencetak gol. Keduanya didatangkan pada bursa transfer musim panas kemarin. Sebagian besar uang yang digelontorkan Juve dialokasikan buat merekrut Dusan Vlahovic. Sementara pembelian Zakaria hanya memakan biaya 8,6 juta euro saja. Terbilang murah memang. Juve cukup beruntung dikarenakan Zakaria berada di bulan-bulan terakhir dalam kontrak bersama Borussia Mönchengladbach, sehingga klub Jerman tersebut rela melepasnya dengan harga yang sangat murah. Juve juga mendapatkan Zakaria setelah berebut dengan klub-klub papan atas Eropa lainnya, termasuk Manchester United. Raksasa Inggris tersebut membutuhkan Denis Zakaria untuk menambah kekuatan di lini tengahnya yang sedang bapuk. Man United memang bisa menggodanya dengan gaji yang lebih besar dari Juventus. Namun pada akhirnya, pemain berdarah Swiss tersebut menjatuhkan pilihannya kepada Bianconeri dikarenakan suatu alasan. Juventus adalah klub yang menunjukkan hasrat paling besar untuk merekrut saya. Ada juga yang harus dilakukan dengan perasaan, ujar Zakaria kepada La Tribune di Geneve. Zakaria tidak merasakan itu dari klub-klub lainnya. Menurut pengakuannya, perwakilan klub selain Juve yang bertemu dengannya lebih cenderung berdiam diri, seolah mereka tidak terlalu tertarik untuk merekrutnya. Anda bisa merasakan cara orang berbicara kepada Anda, ketertarikan yang dimiliki orang lain pada Anda. Klub lain yang mendekati saya lebih pendiam. Layu Denis Zakaria, dengan Juve, ada ketertarikan nyata langsung pada saya. Dengan hal konkret sejak awal, itu menyenangkan, ada manfaatnya, dan itulah yang membuat perbedaan. Dengan performa apik seperti di laga kontra Verona, bukan tak mungkin Zakaria akan kembali mengisi starting 11 Juve pada laga berikutnya.